Nilai tambah, added value. Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya garis bawahi kalimat yang terakhir, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Coba saya akan bandingkan dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu saya mendengar suara dari sorga berkata, tulislah ini mulai sekarang, berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Benar, jawab Roh Allah. Mereka akan berhenti bekerja keras karena hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Namun sebelumnya, saudara, saya akan membawa saudara untuk melihat beberapa ayat. Yang pertama, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5, Rasul Petrus menasehatkan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi bukan berarti lalu karena kita sudah selamat, lalu kita, oh puji Tuhan, berarti kita tidak perlu melakukan kebajikan, tidak. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada keselamatanmu, kepada imanmu, kamu harus juga sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kebajikan, nilai tambah. Jadi kebajikan-kebajikan itu adalah satu nilai tambah bagi keselamatan kita. Pahala yang akan menyertai kita nanti. Perbuatan mereka menyertai mereka. Ingat, dalam Daniel pasal 5 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu menimbang. Mene tekel ufarsin. Tulisan di dinding. Ditimbang oleh Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu menimbang. Kita ini ditimbang, artinya kita ini diukur. Tuhan punya neraca untuk mengukur. Nah, jangan sampai kita didapati terlalu ringan. Hebat Raja Belsasar, raja dari negara adikuasa, tapi kehebatannya sebagai raja di hadapan Tuhan nothing. Dan ditimbang terlalu ringan, gak ada bobotnya sama sekali. Ayat yang ketiga, di dalam Injil Matius pasal 25. Di situ ada perumpamaan. Dan terakhir bicara tentang perumpamaan antara domba dan kambing. Di akhir zaman Tuhan akan pisahkan itu domba di sebelah kanan, di sebelah kiri adalah kambing. Lalu Tuhan mulai berbicara, yang domba ini dikatakan, kamu sudah melakukan ini. Maka kamu sekarang menikmati kebahagiaan, diberkati. Yang kambing, Tuhan berkata, kamu tidak melakukan ini. Dan sekarang kamu dikutuk, masuk api yang kekal. Lalu ada pertanyaan yang diajukan beberapa kali. Kapan Tuhan? Coba saudara baca nanti. 4 kali. Kapan Tuhan? Baik domba, baik kambing sama-sama bertanya kepada Tuhan. Kapan Tuhan? Kapan saya melakukan ini Tuhan? Kapan saya tidak melakukan ini Tuhan? Nah ini saudara, kita tidak sadar. Nah, mudah-mudahan lewat ini kita sedikit mengerti. Kita sedikit sadar. Ya, kapan itu terjawab walaupun tidak keseluruhan. Kapan kita bisa memberi nilai tambah kepada iman kita? Kapan kita bisa melakukan sesuatu yang nantinya akan kita nikmati kalau kita kembali kepada Tuhan? Nah mari kita mau melihat. Saya mendapati dalam Alkitab ada 3 hal yang bisa menjadi nilai tambah dalam kehidupan kita. Yang pertama, memberi dalam keadaan kekurangan atau keterbatasan. Memberi itu adalah ciri orang Kristen. Amin. Karena kita sudah diberi. Kita jadi orang Kristen itu karena kita diberi dulu. Diberi keselamatan, diberi anugerah. Maka seyogianya
memberi itu sudah menjadi gaya hidup. Jadi kalau itu tidak menjadi gaya hidup, kita harus bertobat ini. Karena memberi itu gaya hidup orang Kristen, saudara. Nah, tapi ada satu hal yang seringkali kita salah konsep kita. Kita berpikir demikian, kalau kita memberi itu harus kita memberi jumlah yang banyak. Gitu, ya. Nanti saya tunggu saya punya uang. Waktu saya nanti jadi miliarder gitu ya. Baru nanti saya bisa memberi. Nah ini yang sering kali kita salah konsep. Kita pikir kalau kita sudah memberi berkecukupan, kita kaya, baru kita memberi dan jumlahnya itu pasti menyenangkan Tuhan. Nah, kira-kira gitu. Karena jumlahnya pasti banyak. Nah saya mau beritahu saudara-saudara, itu konsep yang salah. Coba kita baca. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, ini kasih karunia, bukan saudara-saudara? Di sidang jemaat Makedonia ini, kalau menurut pandangan manusia, sebenarnya dia tidak mampu untuk memberi, untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus berkata mereka sudah melakukan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan itu satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi memberi itu tidak harus kita berkecukupan lalu baru kita bisa memberi, saudara. Tunggu kita nanti kaya baru kita mau mengembalikan milik Tuhan. Justru saya mau beritahukan, waktu kita dalam kekurangan, keterbatasan, ketika kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, itu adalah nilai tambah bagi saudara. Justru kesempatan itu. Makanya ketika saya merenungkan hal ini, justru berbahagia itu orang-orang yang demikian. Malah kalau sudah kaya, nah coba ya kita melihat satu hal, satu cerita untuk menjadi gambaran. Di dalam Markus pasal 12, mulai 41 sampai 44. Ya saya cerita yang kita sudah tahu semua. Di bait Allah, lalu Tuhan Yesus duduk memperhatikan orang-orang memberi. Ada orang memberi plok karena besar mungkin ya. Tapi tiba-tiba muncul janda. Janda ini memberi suaranya lain. Klinting. Dikatakan dia memberi 2 peser uang. Berapa sih besarnya 2 peser uang? Saya coba menyelidiki tadi. 2 peser uang itu dalam bahasa asli dikatakan 2 lepta atau 2 lepton. Lepton itu adalah mata uang yang paling kecil pada waktu itu. Nah 2 peser itu nilainya itu setara dengan 1/64 dinar. Nah saudara harus tahu bahwa waktu itu umumnya upah buruh itu 1 hari sedinar. Nah saudara bisa gambarkan. Anggaplah kita ambil gampangnya lah, 64.000 lah paling gampang ya. Jadi kalau 1/64 itu berarti 1.000 cuman. Jadi dia masukkan uang gopean, klinting. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Janda ini memberi paling banyak. Mengapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Yang lain oke, tapi kalau dibanding dengan janda ini tidak ada apa-apanya. Saya cuma mau ngomong bahwa saudara-saudara, memberi itu kita tidak harus menunggu waktu kita, berkecukupan, kita bisa memberi. Bahkan waktu kita merasa terbatas dalam kekurangan, dan kita memberi, itu justru nilai tambah kita. Saya itu jangan tunggu. Beri sesuatu yang bisa menjadi nilai tambah dalam hidup kita, saudara. Saya cuma mau pesan itu. Coba kita mau perhatikan hal ini. Ya, karena kita mau mengumpulkan harta di sorga ini. Harta di bumi itu ngengat dan karat. Tapi harta di sorga itu kekal, saudara-saudara. Itu yang hal pertama. Jadi kapan kita bisa menambah sesuatu di dalam hidup kita? Waktu kita memberi. Bahkan waktu kita mungkin dalam kekurangan, kita bisa memberi. Wah itu luar biasa. Apalagi sudah dalam kelebihan, saudara bisa memberi. Dari kelebihan saudara dengan hati sukacita dan menjadi berkat. Wah saudara percayalah, saudara pun punya nilai tambah dalam kekekalan. Yang kedua, tetap mengasihi walau dibenci. Kita baca ayatnya, Matius pasal 5 ayat 44 dan ayat 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi
anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus di sini sedang mendeklarasikan undang-undang kerajaan Allah. Karena Matius ini adalah Injil kerajaan Allah, di mana Yesus diproyeksikan sebagai raja dari kerajaan Allah ini. Maka Yesus di sini dia menyampaikan, dia sebagai raja, dia menyampaikan undang-undang kerajaan Allah. Ini loh undang-undangnya. Bukan 10 hukum Allah lagi, tapi ada undang-undang yang baru ini. Nah, sudah bisa baca itu. Mulai pasal 5, khotbah di bukit, sampai pasal 6. Dan salah satunya berbunyi demikian, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebenarnya kalau bicara undang-undang itu tidak ada pilihan, harus dilakukan dan ditaati. Jadi memang tidak mudah, saudara. Undang-undang kerajaan Allah itu tidak mudah. Kadang-kadang kita cuma bicara tentang kasih karunia dan sebagainya, tapi kita lupa ada undang-undang loh ini. Jadi warga kerajaan ini kita harus taat tuh nih, ada undang-undangnya loh. Kita lupa ya saudara. Lalu wujudnya bagaimana dari ayat ini? Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lalu ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Jadi ini wujudnya, yaitu apa? Berbuat baik. Berbuat baik kepada musuh, kepada orang-orang yang membenci kita. Ada orang-orang yang membenci kita, pasti ada. Jadi Tuhan Yesus berkata, berbuat baiklah. Kalau kamu masih bisa, masih ada kesempatan, itu dari kamu, inisiatif. Dan itu Tuhan sudah praktekkan. Waktu malam terakhir, Tuhan nyatakan itu. Yang mencuci kaki Yudas Iskariot, bukan? Walaupun dia tahu Yudas membenci dia. Dia tahu Yudas mau mengkhianati dia. Tapi Yesus tetap cuci kaki Yudas. Kalau kita bisa melakukan demikian, itu nilai tambah loh, saudara. Dalam ibadah kita. Ya, mengasihi musuh, berdoa, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita. Yang mengkhianati kita. Wah, itu luar biasa, saudara. Itu bukti kalau kita ini anak-anak kerajaan. Nah, saudara, ada satu cerita di dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6, jadi waktu itu Israel sedang berperang melawan Aram. Ya si Aram ini terus kalah. Kalah. Lalu mereka bingung, kenapa ya kok kita ini kalah? Saudara memberitahu, karena di Israel itu ada nabi. Nabi itu yang memberitahu nanti kamu mau menyerang dari mana. Itu nabi itu sudah diberitahu oleh Tuhan. Makanya kamu tidak mungkin menang. Wah kalau gitu kita penggal aja ini kepala nabi ini. Biar beres sudah. Hanya mereka kepung itu Elisa. Nah itu terjadi sesuatu itu yang sangat luar biasa. Apa itu? Baca sendiri. Singkat kata, akhirnya Tuhan membutakan pasukan-pasukan Aram itu. Buta, mereka tidak bisa lihat. Sama Elisa bilang, kamu cari siapa? Kami cari Elisa. Oh ya, nanti tak tunjukkan. Padahal itu Elisa. Nah, dibawa. Oh dibawa sama Elisa. Mereka seperti orang itu dibutakan, tidak tahu apa-apa. Dibawa oleh Elisa, masuk ke ibu kota Israel. Dibawa persis di tengah-tengah kota Israel, saudara. Waktu mereka sudah sampai di situ, baru mata mereka dicelikan. Waduh, ternyata mereka sudah di tengah-tengah Israel, sudah siap menyerang. Jadi mereka sudah dikelilingi. Waduh, kesempatan bukan? Membinasakan musuh sudah terjebak ini. Tapi Elisa ngomong gimana? Jangan diapa-apakan orang-orang ini, pasukan ini. Kasih mereka makan, jamu mereka. Wah, ini musuh yang merusak, musuhnya bangsa Israel. Tapi Elisa berkata, jangan kamu binasakan mereka. Tapi kasih mereka makan. Kasih makan, saudara. Dijamu, wah, semua dikeluarkan. Mereka puas makan. Baru mereka, ayo sekarang kamu pulang. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, sejak saat itu aman bangsa Israel. Coba waktu itu dibunuh mereka. Pasti terjadi peperangan besar kan. Ini hikmat yang harus kita tiru. Jadi di dalamnya itu ada hikmat. Tuhan berkata, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Itu seperti menumpuk bara api di kepalanya.
Makanya saudara, ada hal yang luar biasa. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang tidak senang sekali dengan Bapak Ibu. Yang membenci, lepas pengampunan. Amin. Dan mulai berbuat baik dengan mereka. Saudara tidak akan rugi. Karena firman Tuhan menjadi backing saudara. Haleluya. Apa yang firman Tuhan katakan itu backing kita. Saudara. Yang ketiga sekaligus yang terakhir. Apa yang bisa menjadi nilai tambah di dalam kehidupan kita, terutama dalam kita yang melayani Tuhan, yaitu tetap melayani di saat tidak ingin melayani. 2 Timotius pasal 4 ayat 2, nasihat terakhir dari Paulus untuk anaknya Timotius. Berbunyi demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. In season or out of season. Apakah itu convenient or not. Saat kita nyaman, kita baik, kita sedang semuanya lancar, kita memberitakan. Atau saat situasi dan keadaan tidak baik. Kita tidak ingin melayani Tuhan. Tapi tidak ingin ini saya beri catatan. Bukan karena malas. Nah ini perlu kita catat. Ya, kadang-kadang kenapa kamu tidak melayani Tuhan? Malas. Nah, kalau malas itu tidak termasuk di sini. Saudara. Itu harus dilawan kalau malas. Jadi jangan ada pelayan-pelayan yang tidak melayani Tuhan cuma alasannya karena malas. Nah, sudah tidak terima pahala itu. Itu tidak bertanggung jawab. Pelayan itu harus tanggung jawab. Tapi yang dimaksud tidak baik di sini itu memang benar-benar ada alasan mungkin. Yang mungkin bisa diterima. Misalkan, sudah dalam keadaan sakit mungkin. Tidak enak badan. Rasanya itu tubuh secara fisik tidak mungkin. Tapi saudara tetap melayani Tuhan. Nah itu. Dalam keadaan ini saya tetap melayani Tuhan. Karena tanggung jawab ini. Itu saudara. Atau mungkin saudara di saat hati saudara sebenarnya. Karena saudara punya masalah yang berat. Atau mungkin saudara menghadapi hinaan, ejekan, fitnaan. Rasanya saudara secara hati itu tidak ingin melayani. Tapi saudara tetap melayani. Nah, itu nilai tambahnya saudara. Kalau kita lagi enak, semua nyaman, sehat, melayani Tuhan, ya itu tentu ada pahalanya. Tapi lain saudara, kalau waktu saudara menghadapi masalah begini, lalu saudara tetap melayani Tuhan. Wah itu saudara. Makanya kita kadang-kadang tidak sadar bukan? Tuhan itu kadang-kadang izinkan sesuatu. Dan Tuhan mau lihat bagaimana kita, respon kita waktu itu. Haleluya, itu nilai tambah loh. Added value for you. Tetap melayani itu, tetap maju. Dan melayani di sini saya juga mau beri catatan, bukan asal melayani loh ya. Pokok saya melayani daripada saya tidak dapat pahala. Bukan itu loh saudara, itu tambah dosa kalau saya bilang. Kalau kita melayani itu harus serius loh, tanggung jawab. Tapi kalau saudara mau melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Give the best, beri yang terbaik saudara. Layani Tuhan itu, Anda cuma hidup sekali. Inilah nilai tambah bagi kita. Tetap melayani di saat kita sebenarnya tidak ingin melayani. Di dalam 2 Samuel pasal 16 tentang bagaimana Daud waktu dia mengungsi dari tinggalkan Yerusalem karena dia dikhianati oleh Absalom. Tapi di tengah jalan dia ketemu dengan salah seorang keturunan Saul namanya Simei. Lalu Simei mulai menghina, menghujat Daud. Kamu ini penumpah darah, kapok. Dikapok-kapok, padahal itu fitnah bukan? Daud tidak pernah membunuh Saul yang mati sendiri, bunuh diri. Bilang kamu penumpah darah, begini, wah dibina, dilempari batu. Sudah. Daud diam aja. Orang-orang di sisi kanan kirinya itu, panglima-panglimanya sudah gak telaten. Daud izinkan kami potong kepala orang itu. Daud bilang, jangan, itu bukan urusanmu, itu urusanku dengan Allah. Kalau Allah yang nyuruh dia mengutuki aku mau apa? Biar dia kutuki. Coba kita baca. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 menarik sekali. Coba saudara lihat. Ini Daud ini bisa mengerti apa itu nilai tambah. Dia berkata demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ayat selanjutnya. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di ladang gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Saya garis bawahi,
Daud melanjutkan perjalanannya. Artinya Daud tetap maju. Walaupun dia difitnah, hatinya tentu sakit. Dia dihina. Tapi bagi Daud justru dia berkata itu nilai tambahku. Dia mengerti ini. Dia anggap itu justru kesempatanku mendapat belas kasihan kemurahan Tuhan. Justru kalau dia dihina biar tidak apa-apa. Justru mungkin Tuhan akan berbelas kasihan. Aku punya nilai tambah ini. Tapi coba Daud bunuh orang itu. Daud malah salah teman. Daud tetap maju. Tetap melanjutkan perjalanannya. Saya artikan dia tetap maju melayani Tuhan. Nah saudara, ayo kita teladani ini. Jangan mudah putus asa. Saudara. Melayani Tuhan itu memang tidak mudah. Kita sudah berbuat yang baik. Orang bisa masih memfitnah, mengejek, mengolok, mencemooh, menyalahpahami dan sebagainya. Dan sebagainya. Bagaimana kita? Saudara mau mundur? Enggak melayani Tuhan. Opoi melayani Tuhan kayak gini. Atau saudara, ini justru nilai tambahku, aku mau terus maju. Ini justru kesempatanku. Ada nilai tambah ini kalau aku mau terus melanjutkan pelayananku. Layani Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Enak atau tidak enak. Tetap maju saudara-saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Mungkin saudara sedang menghadapi sesuatu. Saudara rasanya ingin, sudah aku mau berhenti saja. Tapi kita mau dapat nilai tambah bukan? Mari kita terus saja maju. Roma 2 ayat 29 berkata apa? Pujian itu datangnya bukan dari manusia, tapi dari mana? Dari Allah. Pandang saja kepada Tuhan. Maju terus. Jadi kalau saudara tadi mungkin termasuk golongan domba bertanya, kapan Tuhan? Nah inilah jawabannya. Waktu kamu dalam kekurangan, keterbatasan kamu tetap memberi. Waktu kamu dibenci, kamu masih tetap mengasihi. Waktu kamu dalam masalah kesulitan, kamu tidak ingin melayani, tapi kamu tetap melayani. Itulah saatnya kamu mendapat nilai tambah. Dan sekarang nikmati kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang ingin kita dengar, saudara-saudara. Saya kunci dengan satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ajak saudara membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Haleluya. Maju terus saudara. Saya yakin ada nilai tambah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati.